what to do, how to do it. Nah, ini ada gambar karikatur yang menunjukkan, ini untuk mengingatkan kita juga bahwa kira-kira artinya apa nih ya? Coba para peserta kira-kira bisa menjelaskan nggak? Setelah membahas boleh. Ada amigdala, ada PFC. Amigdala itu digelambangkan perasaan ya, hati gitu ya. Terus PFC itu otak berpikir gitu ya. Kira-kira maksudnya apa ini, ibu-ibu dan bapak-bapak? Monggo. Boleh ngomong, boleh ngetik di chat, silakan. Kenapa yang gambar hati di sini condong ke bawah? Ya, gambar ini artinya apa nih kira-kira? Mungkin itu kesulitan anak untuk menyeimbangkan antara logikanya dengan perasaan. Oke, siap. Terima kasih. Ada lagi? Anak lebih cepat merespon dengan emosinya lebih dahulu. Oke, terima kasih Bu Siti Hartika. Ada lagi kah? Ada lagi yang mau berbicara live? Nah, oke, baik. Ibu Ninong, kalau jalan di atas tali pakai gini dengan kondisi tidak seimbang, kira-kira apa yang terjadi ya? Nah, berjalan di ini tali titian, nyebrang gitu. Betul. Nah, itulah mengapa kemampuan berpikir atau PFC itu perlu seimbang, dan si otak emosi atau otak perasaan perlu cooling down dulu gitu, supaya nggak berat sebelah gitu ya. Dan ini ya tugas orang tua dan guru untuk membuat emosinya lebih tenang supaya seimbang dan dia bisa jalan maju gitu ya, kalau ibaratnya gambar ini ya. Anak lebih menginginkan respon dengan perasaan. Oke, ya karena keterbatasan kata-kata dan perilaku tadi itu ya. Oke, silakan Bu Ninong. Oke, lanjut ya. Oke, sebentar. Oke, nah untuk mengelola itu tadi ya, perilaku rewel atau melawan, ini mulai dari mana jadi? Pertama, sebelum perilaku itu muncul, kita lakukan dulu atau istilahnya kita persiapan dulu nih, tindakan pencegahan dulu. Apalagi kalau kita sudah mengenal ya habitnya anak atau kebiasaannya anak, sebelum kejadian kita prevention dulu, kita pencegahan dulu. Tapi kalau sudah kejadian, apa yang bisa kita lakukan jika anak atau siswa rewel dan melawan? Oke. Nah, kita lihat dulu di tindakan pencegahan. Pertama, kita sebagai guru atau orang tua ya, ini sekarang karena lagi masa pandemi ya, tentunya anak kan belajar di rumah nih. Saya sarankan untuk di rumah siapkan ruangan atau area sudut tenang, gitu ya. Sudut tenang ini fungsinya adalah ketika anak lagi rewel, lagi nangis, dia bisa lari ke situ, dia bisa menenangkan dirinya di situ. Kalau di sekolah, waktu sekolah masih normal gitu ya, bisa tuh misalnya di suatu sudut disiapin misalnya karpet kecil gitu ya, ada bantal kecil di situ anak bisa duduk tenang dan meluapkan emosinya. Nah, ini adalah salah satu tindakan pencegahannya. Lalu, kenali karakter tiap anak atau tiap siswa agar kita, orang dewasa, bisa mengantisipasi reaksi atau respon siswa. Misalnya kita tahu bahwa siswa A ini karakternya kalem. Jadi kalau dia lagi kesel, mungkin dia akan diem, akan ngambek gitu ya. Tapi siswa B mungkin ketika dia lagi bete, dia akan teriak misalnya gitu. Atau siswa C, dia akan nangis, melempar pensilnya atau penghapusnya, nendang temannya misalnya gitu. Nah, kita perlu kenali karakter tiap anak supaya kita bisa mengantisipasi. Lalu buat
perjanjian atau kesepakatan dengan anak atau dengan siswa mengenai aturan di kelas, kalau belajar di rumah mengenai aturan di rumah, termasuk apa yang dilakukan kalau ada temannya yang lagi kesel. Karena anak-anak memang punya kecenderungan kalau ada temannya yang teriak, kalau ada temannya yang nangis, semuanya akan ngeliatin nih gitu. Nah, itu akan membuat si anak yang lagi nangis tadi jadi tambah tidak tenang gitu, jadi malah tambah bete gitu. Jadi di sini perlu buat kesepakatan, perlu buat perjanjian gitu ya. Oke, di kelas atau di rumah kita untuk membuat suasana ini nyaman, kita semua perlu bagaimana. Nah, ini saya ada contoh, nanti habis ini ya. Nah, kesepakatan itu termasuk di situ di dalamnya ada tata tertib, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, disiplin gitu ya, jadwal pada jam berapa anak belajar, jam berapa anak istirahat, lalu konsekuensinya apa kalau anak tidak mematuhi aturan. Dan akan lebih efektif kalau anak dilibatkan atau diberitahu ketika membangun kesepakatan. Ini teman-teman bahkan juga berlaku untuk anak TK. Anak TK akan lebih merasa paham ya, akan lebih merasa oh ini adalah kelasku, ini adalah aturanku ketika mereka dikasih tahu. Gini ya anak-anak gitu, kita di kelas kita sama-sama mempunyai aturan. Aturan misalnya ketika masuk kelas sepatu ditaruh di luar gitu. Sampai di dalam kelas kalian harus apa? Nah, itu anak-anak diajak untuk bicara, diajak untuk mengungkapkan pendapatnya. Kalau anak-anak dilibatkan, maka mereka akan merasa bahwa kesepakatan ini adalah milik kita bersama. Bukan karena guru yang bikin, lalu guru memaksakan atau guru punya kuasa untuk melaksanakan kesepakatan tersebut, gitu ya. Jadi alangkah baiknya kalau seluruh anggota kelas juga terlibat dalam membuat sebuah kesepakatan atau persetujuan. Oke. Nah, ini contoh kesepakatan di kelas. Saya pikir juga selama PJJ ini bisa juga diterapkan di rumah, tapi tentunya dengan orang tua gitu ya. Nah, yang sebelah kiri adalah persetujuan, misalnya ketika guru menjelaskan, mendengarkan, gitu, semua anak mendengarkan, lalu semua anak juga percaya dengan dirinya sendiri. Ini untuk membangun rasa percaya diri di anak, gitu ya. Lalu berusaha yang terbaik, care about each other, artinya misalnya berbuat baik dengan teman atau sayang dengan teman, misalnya gitu ya. Lalu membantu teman ketika ada teman yang kesulitan, itu adalah contoh-contoh kesepakatan. Atau misalnya yang di sebelah kanan adalah jadwal. Jadwal ini kalau di kelas tentunya disesuaikan ya dengan jadwal belajar, istirahat, gitu ya, kapan pulang, atau ini di rumah, misalnya pagi ngapain, siang, sore, malam, gitu. Nah, kesepakatan, jadwal, dan aturan ini mengkondisikan pikiran anak bagaimana mereka bertingkah laku. Ini seperti panduan atau kompas bagi anak untuk berperilaku. Tentunya Bapak Ibu, karena kita ngomongin anak TK atau SD, perlu bersabar, karena bukan berarti ketika kesepakatan ini ditempel di kelas, mereka akan otomatis menjalankannya setiap hari. Tentunya tidak. Jadi setiap kurun waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali, kesepakatan ini perlu dibahas lagi dan dikaitkan dengan perilaku-perilaku anak dalam keseharian. Supaya mereka melihat hubungan antara yang ada di tulisan dengan perilaku mereka sehari-hari. Gitu ya teman-teman.
Saya pengen tahu teman-teman di, kelas atau di rumah, ada yang membuat ini kesepakatan? Boleh, suaranya atau di chat? Ada nggak yang, sudah pernah menerapkan ini di rumah atau di kelas virtual? Ibu Mona Sudah, Lisa, Bu. Ibu Amelia. Sudah ada, ya? Sudah, ya. Ada, oke. Oh, Oke, banyak ya, nih ya. Oh, Baik, alhamdulillah. terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, nah itu tadi adalah tahapan, apa namanya, pencegahan. Tapi ketika sudah kejadian, apa yang dilakukan? Poin pertama ini kembali ke pertanyaan saya yang pertama tadi. Apa yang kita rasakan ketika melihat anak nangis atau rewel? Alamiah, Bapak Ibu, saya aja juga masih ngalamin. Kita ikut kesel, kita ikut gregetan gitu ya. Nah, sebelum kita handle anak, nanganin anak, pastikan emosi kita stabil dulu, tenang dulu. Oke? Lalu, ketika anak ngamuk, hindari pertanyaan mengapa, atau hindari memberi nasihat ketika anak masih rewel, apalagi tadi menghakimi, gitu ya. Terus saya sangat sarankan jauhkan siswa dari pandangan atau komentar teman-temannya. Karena ini akan membuat anak merasa malu ketika dia dilihatin satu kelas pas dia lagi rewel gitu ya. Bawa dia ke sudut tenang, ke ruangan tenang, lalu beri kesempatan bagi siswa untuk meluapkan emosinya. Nah, ini contoh dari saya, dari pengalaman saya selama ini, handling anak yang emosinya lagi tinggi. Ini contoh-contohnya ya. Misalnya, siapkan kertas bekas, koran bekas, untuk mereka sobek-sobek kalau mereka lagi ngamuk, lagi marah. Atau mereka butuh sesuatu untuk dipeluk, ya. Saya biasanya siapkan bantal gitu ya. Mereka di situ bisa nangis, terus tiduran di karpet. Atau ada beberapa anak yang butuh untuk menyendiri dan menggambar atau mewarnai, menulis perasaannya. Dan kenapa saya tulis di sini diberi sentuhan fisik, terutama untuk anak yang TK ya, Bapak Ibu ya, TK atau kelas 1, kelas 2. Karena sentuhan fisik itu, tangan kita taruh di bahu anak atau di kepala anak, itu menenangkan sekali. Ya, menenangkan emosi mereka. Karena secara hormon oksitosin itu akan muncul ketika kita memberi sentuhan di bahu anak, gitu ya, atau di kepala anak. Dan yang jelas ketika anak lagi rewel atau tantrum, pastikan mereka tidak menyakiti dirinya atau orang lain. Karena saya juga mengajar anak ABK gitu ya, memang ada pengalaman gitu. Ketika mereka tantrum, mereka cenderung menyakiti dirinya sendiri. Nah, ini harus dipastikan ini tidak terjadi. Nah, ini udah hampir slide terakhir. Kalau anak sudah tenang, kalau anak sudah tenang, kita bisa diskusikan gitu ya, perasaan mereka. Dan saya pakai yang namanya temperatur emosi. Ini contohnya nih Bapak Ibu ya. Jadi emosi kita itu seperti suhu badan gitu. Jadi kalau suhu lagi normal ya 36 derajat, terus nanti 37 lah ya, itu di level 2 nih. Sedih atau kesal tapi masih bisa kontrol si anak. Nah, makin ke bawah ini di level 5 ini adalah ketika emosi anak udah ngamuk gitu ya atau meledak gitu. Nah, biasanya saya suka bilang nih ke anak-anak nih Bapak Ibu gitu, Kakak gitu, kalau kita ngomongin termometer nih dari level 1 sampai level 5, 1 tenang banget, 5 ngamuk marah besar. Kamu ada di mana? Nah, biasanya anak bisa tuh bilang, aku di 4 Bu gitu, atau aku di 5, atau mungkin kalau yang ngamuk banget aku di 6 gitu misalnya. Nah, itu mengajarkan mereka untuk ini mendeteksi emosi mereka gitu. Nah, ini jadi kita bisa pakai ini termometer atau temperatur emosi, atau ini gambar yang lain juga ya, temperatur emosi, jadi perasaanku. Dan yang kiri adalah kesepakatan. Nah, kesepakatan ini bisa dibangun di awal juga.
Itu tadi, kalau perasaanku sedih, misalnya aku bisa diam, atau cerita ke papa mama, sampai ke kalau aku marah, atau aku ngamuk, aku akan nyobek-nyobek kertas, atau mukul bantal, gitu ya. Atau lompat-lompat, dan nanti aku bisa bercerita kalau emosiku sudah di level 4 atau 3. Gitu, teman-teman. Jadi ini adalah pemaparan singkat saya tentang menangani anak yang rewel atau komplain, melawan tadi, gitu. Oke, sebelum masuk ke tanya jawab, saya sekedar menginformasikan saja, saya sudah mengupload di chat materi kita malam ini dalam PDF dan termasuk juga termometer emosi.